Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Fi ayatul ukhra Allah qala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian dimanapun Anda berada, pada malam yang berbahagia ini kita kembali dengan segenap jiwa dan raga bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa banyak. Salah satu di antara nikmat karunia yang Allah anugerahkan itu adalah nikmat atau anugerah iman, yang dengan iman itu kita merasakan bagian daripada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, terlebih saudara-saudara mereka yang sedang dijajah, dizalimi, diintimidasi dan lain sebagainya, termasuk salah satu di antara saudara kita di Palestina. Salawat dan salam kita haturkan kepada qudwatuna al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu menyebut kata Al-Aqsa, maka seketika kita terbayang dengan salah satu di antara masjid yang dibangun, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu di antara masjid yang diturunkan oleh Allah setelah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan ketika kita teringat dengan Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa, maka seketika kita teringat dengan saudara-saudari kita para mujahid dan mujahidah, muslim dan muslimat yang berada di Palestina, umat Islam yang berada di Palestina. Namun ketika kita mengingat Palestina, maka kita mengingat akan tiga kekuatan besar yang ingin mengusir warga Palestina. Yang pertama adalah kekuatan Yahudi dengan mimpi besar Israel Raya mereka. Yang kedua adalah kekuatan Nasrani. Tiga kekuatan besar ini yang memiliki obsesi besar ingin merebut Palestina, terlebih Al-Aqsa, ini menjadi semakin menguatkan kita bahwa di dunia ini akan senantiasa ada pertarungan yang hak dengan yang batil. Sira' bainal haq wal batil. Maka tidak ada kata lain bagi siapapun kita yang telah mengimani Allah sebagai Rabb-Nya dan Nabi Muhammad sebagai teladannya, Nabi yang kita imani sebagai khataman nabiyyin, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi penutup dari semua nabi dan rasul, yang dipilih, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita bersama adalah mempertahankan Al-Aqsa wabil khusus dan mempertahankan masyarakat muslim di Palestina
dan kita berjuang bersama, membantu bersama dengan dana kita, dengan pikiran kita, dengan doa-doa kita, bagaimana suatu saat Allah menakdirkan Palestina menjadi negeri yang merdeka dari para penjajah. Sama dengan kita meyakini bahwa pertarungan hak wal batil ini ada di semua daerah, ada di semua negara. Orang Muslim meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang hak, yang lain batil. Sebagaimana orang Kristen juga punya hak untuk mengatakan agama mereka yang paling benar, yang lain salah. Demikian juga orang-orang Yahudi, mereka meyakini bahwa merekalah anak Tuhan, sehingga mereka yang paling benar, semua salah. Sehingga mimpi besar mereka juga adalah menguasai dunia dengan keyakinan mereka. Kalau kita kembali ke negeri yang sangat kita cintai, Indonesia ini, maka Indonesia ini pun juga menjadi negeri yang diperebutkan oleh banyak ideologi. Orang-orang Syiah ingin memiliki mimpi besar menguasai negara dengan ideologinya. Orang-orang Nasrani pun juga mimpi besar ingin menguasai Indonesia dengan ideologinya. Orang-orang komunis juga memiliki mimpi yang sangat besar untuk menguasai NKRI dengan ideologi komunisnya. Demikian juga barisan orang-orang munafik liberal pun juga ingin menguasai negara dengan warna sekularisme mereka. Demikian juga Islam memiliki mimpi yang cukup besar untuk bagaimana kita bisa mewarnai negeri ini dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali mengajak Anda untuk merenung sejenak. Begitu kita menyebutkan kata Al-Aqsa atau Masjid Al-Aqsa, apa yang terbayang dalam benak kita? Yang pertama, ini sekaligus saya ingin menyampaikan kepada kita tentang keutamaan Masjid Al-Aqsa dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Begitu terbayang dengan Masjid Al-Aqsa, maka seketika kita terbayang bahwa Masjid Al-Aqsa itu pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah disaksikan oleh para sahabat sholatnya menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kedua, Masjid Al-Aqsa ini, begitu kita teringat dengan Masjid Al-Aqsa, maka kita teringat dengan satu sejarah yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW, dan itu kita imani walaupun mungkin akal kita menolak. Itulah dia peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang saat itu Masjid Al-Aqsa menjadi tempat persinggahan Nabi. Dari Masjidil Haram, kemudian singgah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, begitu kita teringat dengan Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang diletakkan kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia setelah Masjidil Haram. Jadi ada dua masjid yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pondasinya, bangunan awalnya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah hadis, suatu hari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Rasul menjawab, "Masjidil Haram yang ada di Mekah." Kemudian masjid apa ya Rasulullah? Kemudian yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Berapa jaraknya antara Allah meletakkan Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, 40 tahun. Kemudian begitu kita teringat dengan Masjid Al-Aqsa, maka kita juga teringat satu fadilah, satu keutamaan, bahkan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa itu keutamaannya separuh atau 50% dibandingkan dengan sholat di Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 1000 rakaat sholat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid lain, dan sholat di Masjid Al-Aqsa itu sama dengan 500 rakaat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Masjid Al-Aqsa ini juga masjid
yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk diziarahi, untuk dikunjungi. Dalam hadis Muslim, Rasul SAW pernah bersabda, tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah, kemudian masjidku yaitu Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kemudian yang keenam, perlu kita ketahui bahwa Masjid Al-Aqsa ini juga sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah meletakkan pondasinya setelah 40 tahun meletakkan pondasi Masjidil Haram. Kemudian dibangun secara turun-temurun oleh keturunan para nabi, terkhusus nabi-nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Di antaranya ada Nabi Yakub bin Ishaq, kemudian dilanjutkan dengan keturunannya yaitu Nabi Daud, dan kembali diperbaharui oleh putra Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita meyakini bahwa tidak ada seorang pun nabi yang kecuali mereka mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwa umat Islam adalah umat yang meyakini Rabb sesembahan itu hanya Allah. Maka umat Islam adalah orang yang paling punya hak terhadap Palestina, terlebih Al-Aqsa yang ada di Palestina. Kita orang yang paling punya hak. Maka kewajiban kita adalah mempertahankan Palestina. Kalau saudara-saudara kita di Palestina mereka mempertahankan Al-Aqsa dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, dengan peperangan, dengan segala macam cara, maka paling tidak jangan sampai sebahagian harta kita tidak pernah mengalir ke Palestina. Dan dunia tahu, terlebih masyarakat tahu bahwa salah satu di antara negara yang memiliki peran besar untuk kemerdekaan Palestina adalah negara Indonesia. Sehingga salah satu di antara yang paling dikenal dari kontribusi NKRI terhadap Palestina adalah rumah sakit besar yang berada di Palestina. Maka jangan berhenti, terus kita berkontribusi, dan paling tidak berdoalah untuk mereka. Saya adalah orang yang meyakini bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa doa kunut itu adalah sunnah Nabi. Sehingga setiap kali saya sholat subuh membaca doa kunut, setiap itu saya selipkan satu doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestina. Terus setiap doa kunut saya selipkan doa ini. Doa tanda bahwa iman saya dengan saudara-saudara di Palestina sama. Doa di mana penderitaan, penjajahan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu juga kita rasakan. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita harus seperti para tentara, seperti bangunan yang tersusun rapi saling menguatkan. Dan salah satu di antara kekuatan tenaga kita itu kita gunakan untuk membela Al-Aqsa, karena itu hak kita. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jadi masjid yang sangat kita muliakan ini, masjid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Palestina ini sekarang dari sejak tahun 1948 sampai sekarang itu mendapatkan ancaman teror dan penjajahan yang luar biasa dari mereka orang-orang Israel, dari mereka orang-orang Yahudi. Apa target mereka? Menguasai Palestina. Sehingga saya yakin kalau sekiranya orang-orang Palestina itu melepaskan syahadatnya, tidak lagi mengimani Allah dan Rasulnya, selesai urusan. Tapi sebab karena mereka mempertahankan syahadatnya, mereka mempertahankan salah satu di antara karunia Allah yang besar, Al-Aqsa, sebab karena itulah orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti untuk
menghabisi orang Palestina, untuk menguasai Masjid Al-Aqsa dan mendirikan kuil bait Allah yang mereka yakini. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kita bisa menemukan bahwa aslinya orang Yahudi ini adalah orang yang terusir, sehingga mereka berada di berbagai macam negara di barat dan di Eropa, sehingga mereka mulai masuk ke Palestina itu pada tahun 1948. Di sanalah terbentuk rezim Zionis pertama, yaitu di Palestina pada tahun 1948. Kemudian manuver-manuver jahat mereka, manuver-manuver keji mereka terus berupaya untuk menguasai Al-Aqsa, menguasai Palestina. Kemudian mereka berhasil untuk melakukan pendudukan di Baitul Maqdis, yaitu pada tahun 1967. Berhentikah mereka? Tidak. Mereka tidak akan berhenti sampai akhirnya mereka bisa menegakkan Israel Raya yang menguasai dunia dengan ibu kotanya di Palestina. Dan kekuasaan itu, kalau ibarat di Amerika gedung putihnya, kalau di Indonesia tempatnya presiden itu di atas Masjid Al-Aqsa. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terus berupaya untuk melakukan berbagai macam kekejian. Mereka berusaha untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Mereka membunuhi sebisa mungkin orang-orang yang ada di sekitar Masjid Al-Aqsa, di komplek Masjid Al-Aqsa. Mereka menghilangkan situs-situs peninggalan Islam, dan mereka juga membantai umat Islam di sana. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, tercatat dalam sejarah yang dicatat oleh para sejarawan Muslim tentunya, salah satu di antara upaya keji orang-orang Yahudi ini adalah mereka berupaya untuk membakar Masjid Al-Aqsa di tahun 1969. Mereka bakar, targetnya membakar semuanya. Tapi mereka hanya berhasil membakar sebahagian sudut daripada Masjid Al-Aqsa. Tentu ini mereka punya makar, tentu Allah yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Dan kita semua meyakini bahwa tidak ada pembuat makar yang paling baik kecuali wallahu khairul makirin. Pembuat makar yang paling baik, pembuat tipu daya yang paling baik adalah Allah. Dan insya Allah sampai kapanpun sebelum akhirnya Allah mengkiamatkan dunia ini, insya Allah Masjid Al-Aqsa akan terus berdiri tegak. Dan sampai pada waktunya di mana betul-betul kita bisa membebaskan Al-Aqsa, di mana semua umat Islam dengan segala macam suku, bangsa, dan usia bisa bebas masuk ke Palestina untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Kalau kita kemudian mau mencoba untuk membandingkan, mengkomparasikan antara kekuatan militer yang dimiliki oleh Yahudi, oleh orang-orang Israel, dengan kekuatan militer dan person yang dimiliki oleh orang Palestina dengan Hamasnya, itu sangat tidak seimbang. Itu sangat tidak sebanding. Tapi sejak berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, apa yang menjadi mimpi Yahudi itu masih tetap menjadi mimpi. Percayalah bahwa Allah tidak akan mungkin melenyapkan Al-Aqsa. Jadi mau kita di Indonesia ini, Anda kita mau berkontribusi atau tidak, insya Allah akan terus mendatangkan generasi-generasi baru yang siap, yang ikhlas, yang siap berjihad untuk membela Palestina. Dan saya yakin kalau sekiranya PBB membolehkan umat Islam di negara mana saja untuk membantu Palestina, mungkin perang terbuka, kita juga orang-orang yang siap untuk terjun ke Palestina, membebaskan Palestina. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu perkuliahan saya pernah tonton di salah satu YouTube-nya Ustaz Abdul Somad, beliau pernah bertanya dengan seorang ulama yang saya lupa namanya. Ya Syekh, Allah Subhanahu wa taala sudah banyak mengadab, menghabisi kaum-kaum pendurjana terdahulu.
ada kaum Tsamud, ada kaum Ad dan sebagainya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala belum menghabisi, menghancurkan Yahudi, menghancurkan Israel yang menjajah Palestina? Kalau Allah, kata ulama yang ditanya ini, kalau Allah Subhanahu wa taala dengan cepat menghancurkan Yahudi, menghancurkan Palestina sejak zaman dahulu, lantas apa bagian kita? Jadi salah satu di antara hikmahnya mengapa sampai hari ini masih dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang memberikan kesempatan kita untuk berperan. Allah sedang memberikan kesempatan kita untuk berkontribusi. Sehingga nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala kalau kita ditanya, kita punya peran. Kita punya kontribusi. Untuk apa? Saya punya kontribusi ya Allah, bahwa sebagian hartaku aku infakkan untuk perjuangan membebaskan Al-Aqsa. Wahai Allah, aku juga punya kontribusi. Di setiap kali berdoa, aku doakan Al-Aqsa. Aku doakan saudara-saudari kami yang ada di Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah, tanyakan setiap saat, apa kontribusi Anda? Apa peran kita untuk Palestina, terlebih untuk Al-Aqsa? Nah, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekarang ini posisi Masjid Al-Aqsa itu sebagian besar sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bahkan peraturan untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa itu dibuat oleh orang-orang Yahudi sesuka-suka mereka. Salah satu di antara yang saya catat di sini, itu orang-orang yang boleh masuk ke dalam komplek Masjid Al-Aqsa itu hanya orang-orang yang usianya di atas 50 tahun ke atas. Sisanya kalaupun harus masuk harus mendapat izin dari orang-orang Yahudi. Ya, jadi orang-orang yang di bawah usia 50 tahun masuk ke Al-Aqsa harus mendapat izin dari orang-orang Yahudi. Kalaupun ada yang masuk yang di bawah 50 tahun itu sudah di-screening oleh orang Yahudi yang aman dalam pandangan mereka. Dan kemudian Masjid Al-Aqsa ini itu hanya dibuka izinnya untuk masuk ke dalam itu hanya mulai setengah jam menjelang sholat subuh, dan ketika sholat isya ditutup. Saya ulang tadi bahwa yang masuk ke dalam itu hanya orang-orang yang sudah di-screening oleh orang-orang Yahudi. Maka dalam satu waktu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang ulama dunia, pernah menfatwakan haramnya berziarah ke Palestina. Mungkin sekilas bertentangan dengan hadis Nabi, tapi ulama ini punya ijtihad. Mengapa beliau larang? Karena uang kunjungan ziarah masuk ke Palestina itu akan menjadi keuntungan, akan menjadi uang masuk bagi orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah satu di antara upaya dahsyatnya orang-orang Yahudi ingin menguasai Masjid Al-Aqsa ini, yang dari sejak tahun 1960-an sampai sekarang itu mereka membuat terowongan. Sampai sekarang mereka buat terowongan, dan sudah tercatat ada sekian puluh terowongan yang mereka buat. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah bagaimana mereka bisa menghancurkan Al-Aqsa, sehingga sampai pada akhirnya target besarnya mereka bisa tegakkan kuil mereka, bisa mendirikan bait Allah yang mereka yakini yang akan dibangun oleh Mesias yang mereka imani akan turun. Jadi kalau kita baca dalam banyak referensi, dan kita juga bisa temukan di Google, itu sudah banyak terowongan-terowongan yang dibuat oleh orang Yahudi. Kalau deliknya, ini terowongan sudah dibuat sekian ratus tahun yang lalu. Jadi kalau kita lihat di YouTube ataupun di banyak informasi, kita menemukan itu mereka membangun terowongan itu dibuat batu-batu lama dengan arsitek-arsitek yang sederhana, sehingga orang menganggap terowongan ini sudah ada ratusan tahun yang lalu. Padahal ini terowongan dibuat sejak tahun 1960-an sampai sekarang terus dilakukan. Sehingga sebahagian sudut Masjid Al-Aqsa itu mengalami kehancuran sebab terowongan yang mereka buat. Dan kalau ke dunia mereka mengatakan bahwa mereka ingin mencari bukti peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam yang mereka yakini sebagai mereka adalah orang-orang yang paling berhak. Dan sampai sekarang mereka tidak pernah menemukan bukti. Sehingga terowongan itu hanya menjadi tempat wisatawan.
Dan itu juga sekaligus menjadi tempat mereka untuk mengundang para wisatawan mancanegara, terlebih orang-orang yang satu keyakinan dengan mereka, sehingga orang-orang Yahudi di berbagai macam negara itu berkumpul di sana, menyaksikan kehebatan mereka. Dan sampai sekarang apa yang mereka cari, bukti peninggalan Nabi Sulaiman, kuil Nabi Sulaiman itu tidak pernah ditemukan. Karena itu tidak lain, semuanya hanyalah rekayasa yang mereka buat. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita ditanya apa sebenarnya target utama orang-orang Yahudi terhadap Palestina, wabil khusus terhadap Al-Aqsa, tidak lain seperti saya katakan tadi, bahwa target utama dari orang-orang Yahudi itu adalah menghabisi orang Islam dari negeri Palestina. Sehingga target besar utama mereka adalah membangun kuil Sulaiman di atas tanah Masjid Al-Aqsa. Sehingga para ulama, para sejarawan, para pengamat ini mengatakan, kapan orang-orang Yahudi mau meledakkan terowongan di dalam itu sangat mungkin untuk kemudian menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Tapi insya Allah kita punya Allah yang akan menjaga Masjid Al-Aqsa dengan caranya. Tapi kalau secara logika, begitu mereka meledakkan terowongan itu, maka otomatis ambleslah Masjid Al-Aqsa, sehingga kemudian mereka targetnya membangun kuil Sulaiman di tempat Masjid Al-Aqsa ini berada. Nah, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka itu meyakini. Jadi mereka sekarang berusaha segala macam cara untuk menghancurkan Al-Aqsa, di antaranya tadi membuat terowongan. Nanti begitu turun, sudah Mesias turun, itu baru kemudian mereka akan hancurkan Al-Aqsa, nanti Mesias yang akan turun tangan membangun kuil itu sendiri. Itu keyakinan mereka. Kemudian target besar mereka kemudian juga mereka meyakini bahwa Mesias turun itu akan merestorasi Israel seperti era keemasan di masa Nabi Daud dan masa Nabi Sulaiman, mengembalikan orang-orang Yahudi ke Israel yang tersebar di banyak negara barat dan Eropa, dan kemudian mereka target besarnya adalah memimpin dunia dengan ibu kotanya di Yerusalem. Di tahun 2017 yang lalu, dengan lancangnya seorang Donald Trump mengumumkan bahwa Yerusalem menjadi ibu kotanya orang-orang Israel. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang Allah muliakan, maka kita saat mati tidak akan ditanya pada saat di umur engkaukah Al-Aqsa di Palestina itu merdeka, tidak. Tapi yang akan ditanya adalah apa kontribusi kita, apa peran kita. Paling tidak kita harus memastikan bisa memposisikan diri kita bersama siapa kita di dunia ini. Maka insya Allah kalau dunia kita bersama dengan orang-orang yang beriman, maka insya Allah di akhirat kelak pun kita juga akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Maka jangan pernah berpikir untuk berhenti berkontribusi untuk kemerdekaan Palestina, untuk eksistensi salah satu di antara masjid yang sangat kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan Rasulullah, dimuliakan juga oleh orang-orang yang beriman. Saya katakan tadi, jangan pernah berhenti untuk berkontribusi. Jangan sampai harta kita belum pernah mengalir untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Maka di sini kita menemukan ada beberapa lembaga di negara kita yang punya konsentrasi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Nah, salah satu di antara wajihah atau lembaga yang konsentrasinya begitu full untuk kemerdekaan Palestina, untuk perjuangan eksistensi Al-Aqsa, itu adalah KNRP. Ya, KNRP komunitasnya. Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Dari sejak mulai pertama dibuat lembaga ini sampai sekarang, komitmen konsentrasi untuk kemerdekaan Palestina dan Al-Aqsa. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin menginfakkan harta, sebahagian hartanya bagi perjuangan Palestina, bagi perjuangan eksistensi Al-Aqsa, bisa salurkan donasi untuk rakyat Palestina dengan Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 727 7047 atas nama
Komnas untuk rakyat Palestina. Saya ulang, bagi saudara-saudariku sekalian yang ingin turut andil, berkontribusi, berperan, berjihad harta, bisa salurkan infaknya untuk perjuangan Palestina di Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 727 7047 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Semoga materi sederhana ini bermanfaat bagi kita semuanya, menggugah iman kita agar kita senantiasa bisa berkontribusi untuk perjuangan Palestina dan perjuangan Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.